Halo teman-teman semua, kembali lagi di Potek, Podcast Teknik Elektro. Malam ini Potek kan. Oke semuanya, jadi kembali lagi di Potek. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Fazal Syakwil Suni dari Teknik Elektro 22 dan ini ada Dan teman saya. namaku Az Alirfansyah dari Teknik Elektro 22. Oke, jadi kita di sini udah kedatangan mas-mas angkatan 21 dan 22 nih. Mas-mas ganteng dari angkatan 22 Gila, sama lihat lu 21. dong mukanya dong. Gila udah gondrong-gondrong banget nih. Gimana? Coba dong perkenalan dulu dong. Dapat dulu dah. Oke, aku dulu ya semuanya. Perkenalkan, nama aku Dava dari angkatan 22. Sob, Mas Bagus, silakan. Nama aku Bagus Syafiq Fakiuddin. Biasa dipanggil Bagus dari angkatan paling keren, angkatan 21. Keren. Disclaimer sendiri nih mah. Ya, Gimana nih kabarnya nih Mas Bagus sama Mas Dapa? Kemarin Mas Bagus denger-denger main bola nih kemarin nih. wah kabarnya biasa sih, pegel-pegel dikit. Jadi apa tuh Mas? Jadi apa Mas posisinya? Kemarin Mas? jadi badut sih, nggak jadi apa-apa ya. Badut gimana tuh Mas? Badut ya badut, nggak ngapa-ngapain, lari-lari doang. Lari-lari doang ya. Daripada Dapa kan pura-pura sakit, nggak main, nggak datang. Alhamdulillah sekarang udah agak baikan. Kemarin kena musibah Mas, kemarin tuh. Jadi Alasan kali itu. musibahnya batuk pilek. Ya gitu sih. Akhir ini paling gitu doang, main bola kemarin. Seru lah. Iya. Apalagi menang kan. Lebih enak kalau menang mah. Itu gua gak main aja sih jadinya menang 2-1 ya. Dikasih nggak sama angkatan 22? Kasih. 1-0 doang soalnya. Iya. Oke, mungkin karena kita di sini juga udah ngundang ini nih, mending kita bahas apa nih kali ini Mas Aldo? Ngebahas kehidupan seputar kampus Blatter. Waduh, kehidupan ya. Kehidupan. Ya, seperti yang kalian lihat di sini tidak ada kehidupan. Belum, nanti salah dulu, santai dulu. Oke. Ada kehidupan mah banyak. Kalau aku sama Mas Dapa kan ini satu angkatan ya Mas ya. Jadi udah tau lah kalau Iya. buat angkatan 22. Kalau Mas Bagus nih gimana nih? Kan waktu itu juga dari online ke offline kan. Gimana tuh Ya, prosesnya? waktu awal-awal masuk tuh sebenarnya kan baru masuk offline tuh di semester 2. Nah, itu tuh ya cari-cari kosan dulu lah, para amal biasa lah standar. Nah, waktu itu aku ngekos di Wisma Boy. Tapi aku belum ngekos waktu itu. Aku masih numpang di Dapa. Oh, Dapa Aceh ya, Dapa Dapa Aceh, Aceh. ya. Sekarang Oke, saya kontrakan. Aku numpang dia hampir berapa ya? 1 semester apa ya? Ya full terus bayar itu, nggak ada bayar bayar diri. dong. Oh, Terus diri. aku masuk tuh numpang 1 semester sampai numpang laptop, numpang semuanya dah. Oh, bisa dibilang beban ya Mas? Beban. Oh, Nah, beban. waktu Oktober aku ngekos, tapi karena kamarku yang sangat-sangat tidak nyaman, akhirnya aku pindahin kasur aku ke kamar Dapa. Oh, baik numpang lagi. Numpang lagi. Nah, itu numpang lagi emang. Nah, itu awal-awal ya seru sih. Awal-awal tuh ada anak Aceh gitu kan. Apalagi aku yang dari desa ke desa lagi kan lagi-lagi. Terus tapi ketemu anak kota ya Dapa kan ya nggak kota banget sih Aceh gitu. Oh, agak beda kaget pulau gitu. lah ya, beda pulau. Beda pulau gitu kan ngomongnya kadang apalagi kalau dia telepon tuh video call ya. Mas Dava yang nonton kalau nonton ya ini. Dia tuh kadang bahasanya agak ya gitu aneh banget makanya kan. Nah itu banyak bahasa yang beda apalagi nanti ada anak-anak Jabodetabek tuh yang menyilu gua kan wah sebagai anak pedalaman kan ngomong lu gua Anak asli Jawa tuh lu gimana ya lebih baik ngomongnya nyong kue ya nyongkoy baik kalau mau so-soan lu gua nggak apa-apa sebenarnya belajar dulu Ya, tapi jangan medok lah. ya nggak apa-apa mendok lah itu apa sesuai jadi diri lah nggak usah Contohin dong. Gua Ya, Kalau tapi lu gua kalau medok. ngomong lu gua jangan medok gitu kan. lu gua Kayak gimana? mendok gimana mendok coba mendok gimana Ya, Kayak gimana? gua sih burung makan. ya itu berlebihan sebenarnya ya Itu nah, kode, itu kode ya. Nah, apa sih? Nah, udah. Ya itu paling gitu sih. Agak kagetnya ya itu lebih ke arah teman baru, suasana baru. Terus juga aku tuh awal-awal juga lebih banyak numpang sih, jujur aja. Udah ngekos pun sering numpang. Itu jarang di kamar sendiri. Soalnya kamar Wisma Boy itu sangat-sangat tidak nyaman ya kebetulan. Kita kan baunya tuh banyak, ada yang bau Numpang dibilang bau Itu lagi. fauna itu coba itu flora fauna banyak, ada laba-laba, tikus,
kadang juga ada tikus masak di dapur kan. Nggak bercanda itu. Itu jangan-jangan bau badan balik lagi mas. Kagak itu mah. Ya itulah. Kecium diri sendiri. Itu kalau awal-awal semester sih gitu. Kalau Mas Dapa gimana Mas? Ya karena saya datang offline ke sini tidak tahu apa-apa, tidak ada sanak saudara juga. Langsung ngekosnya ya itu sih di kalau kalian tahu kos dekat jalan, dekat Mancur, belakang Mancur. Tahu nggak Mas? Bagus, belakang Mancur. Tahu sih harusnya ya. Iya, Kos rada- nggak terkenal tapi itu Mas. Ya, Ya. nggak Iya, terkenal tahu. kos saya airnya mati, sering mati itu. Pokoknya kalau kalian cari kos jangan cari kos yang airnya sering mati. Susah kalian mandi. Emang mandi? Ya alhamdulillah baru sekali sih. Ya, standar lah mandi sekali Dulu, Mas. dulu mah masih sering mandi ya semester 1 ya. Iya, dulu setiap kuliah pagi tuh mandi dulu. Kalau Mas Bagus gimana nih? Jarang ya kelihatannya. Jujur kalau tapi kalau semester awal malah kebalik. Oh. Semester awal jarang mandi, kan online ya. Apalagi dulu hybrid juga. Itu jarang mandi, jarang banget. Kalau kalian kan offline langsung full. Kan full berangkat semua. Dulu hybrid, sekelas tuh bisa berenam, bertujuh, ber-15, kadang sendirian. Pernah kelas sendirian? Kelas sendirian pernah Mas? Pernah kelas sendirian. Tapi yang lain absen yang lain. Yang lain absen, aku datang bersama Pak Arif Wisnu. Arif Wisnu tuh berdua ya Pak Arif Wisnu ya kan berdua tiba-tiba ya udah materi aja dia enjoy. Aku juga enjoy santai aja duduk bengong. Jatuhnya kayak les private ya. Iya, seru itu matkul ya Medan Elektromagnetik kalau nggak salah. Itu matkul. Matkul seru. Matkul seru. Buat anak 23 yang belum diajar Pak Arif Wisnu, nanti Betul. kalian merasakan keseruannya. Medan elektromagnetis seru Kalian bisa banget. mendapatkan TikTok dan apa webtoon. Ya, minimal dapat 3 bintang. Ini dikat aja nggak apa sih. Oke, kalau Mas Dapa buat pertama-tama di kosan gimana nih? Dulu kan juga kalau nggak salah ada yang numpang juga kan di kosan. Oh ya. Nih, jadi ceritanya saya kan baik hati dan tidak sombong. Jadi memberi tumpangan ke teman itu tuh dia kosannya jauh di Purbalingga Kota, jadi kemana-mana tuh jauh. Jadi saya memberikan tumpangan ke teman karena kasihan. Kalau boleh tahu Nggak ada siapa motor tuh? juga itu tuh kasihan Siapa banget. siapa? Kalau boleh tahu siapa orang? Ya, nggak usah disebutin lah nanti malu. Tuh biar jadi privasi aja. Jadi yang merasa komen di bawah ya. Tapi numpang nggak apa-apa sih numpang. Kan Tapi juga numpang. bagusnya sih dia nggak separah Mas Bagus. Dulu numpang-numpang bantu ngerjain tugas soalnya itu dapat. Oh beda berarti sama teman saya numpang semuanya Mas, numpang tugas juga soalnya. Nah, itu mah beban real beban. Oh real beban ya. Ya udah nggak usah dibahas lagi ya yang tadi ya. Mungkin kalau udah bahas kosan di daerah sini kurang afdol kalau kita nggak bahas makanan-makanan yang ada di Blater ini. Kalau dari Mas Bagus dulu deh, yang udah paling lama di sini. Paling lama ya. Sebenarnya makanan tuh jujur susah ya di Blater. Itu susah. Susah. Jam 9 udah pada tutup. Jam 9 tutup. Pagi yang buka cuma bubur. Makanya sebenarnya sih kalau saran aku ya kalau mau makan di Blater tuh mending sekalian siang gitu. Ya di rapel jadi. Rapel ya kalau aku tim rapel. Pagi tuh makan bubur, tapi pasti nanti siang makan lagi sayang makanya. Kalau dulu kan belum ada hani. Ya paling favoritnya waktu semester 1 3 tuh di Pabir City gitulah standar. Terus ya kalau malam tuh yang agak bingung tuh, malam Ya, tuh bener. makan apa? Malam cuma isinya nasi goreng doang. Ya, kalau aku jujur nasi goreng Rizky itu nasi goreng Rizky terbaik. mana, Mas? Rizky samping masjid. Masjid mana? Masjid mana ya? Pokoknya pom bensin lurus terus dah, ntar kanan jalan itu enak tuh. Banyak momen-momen juga kan. Momen apa aja? Momen apa tuh Mas? Momen sama siapa nih? Momen apa? Nah, pokoknya enak aja di Rizky. Makanya juga enak. Masnya juga sampai kenal kadang. Kalau dulu kan ada teman gitu kan. Nah, kalau sekarang kok sendirian Mas belinya? Iya, sendiri sekarang mah gitu. Oh, berarti udah saking seringnya sambil ditanya ya? Udah Iya, saking seringnya. gitu ya, makanya favorit lah. Pokoknya nasi goreng Rizky gitu. Nah, kalau akhir-akhir ini menjelang semester 5 tuh mulai pengen tuh makan sambil diajak ngobrol. Nah, kebanyakan makan yang sambil diajak ngobrol di Siti. Siti tuh bapak Siti sama ibunya tuh sering ngajak ngobrol. Nah, itu enak. Sok kasih gak sih Mas? Jatuhnya. Maaf. Emang enak, emang menjelang semester ke atas tuh kayak bukan
kalau awalnya paling sambil nonton anime Iya. apa, nah sekarang lebih Benar, sambil benar. ngobrol sama bapaknya, bahasnya bukan sesama seperantauan tuh agak beda gitu. Kadang ngobrol sama bapak situ tuh kayak bapak di rumah gitu sih, enak aja. Kalau di Buaren, mohon maaf ya Bu, agak slow-mo kan. Nah, jadinya agak slow-mo ngomongnya, mohon Harus maaf. dikali 2 ya. Iya sekali dua jadinya. Dari aku untuk akhir sini lebih sering di City. Kalau Mas Dapa gimana Mas Dapa? Kalau saya sih karena saya orangnya monoton, jadi makan itu aja. Ya sama sih sama Mas Bagus, paling dirapel soalnya tuh kalau makan 3 kali tuh jatuhnya boros. Boros. Boros bener kan Mas? Bener sih. Ya paling pagi naspat, sore naspat. Jadi setiap hari nasi padang teman-teman. Nasi padang mana sih? Cuma nasi padang di Purbalingga tuh aneh-aneh rasanya. Kenapa tuh Mas? Enggak, maksudnya aneh aja rasanya tuh. Aku tuh tipenya yang lebih suka yang kuahnya banyak gitu kan. Nah di sini tuh kuahnya kayak lempar doang, apalagi kuah dikit doang gitu. Ya itu berarti kamunya nggak request Mas. Nah nasi padang mana sih Bisa biasanya? request kuahnya banyak. Tergantung selera sih. Kalau lu di mana biasanya nasi padangnya? Saya sih ganti-ganti cari yang penjualnya cantik. Ini kayak gini nih. Cantik. Wah ada. Wah, wah menarik ini mah. Di mana yang cantik? Udah lah nanti di belakang layar aja ya. Jangan di sini. Nanti Kebanyakan nanti layar. takut terlalu ramai nasi padangnya. Nanti yang masih kepo komen aja Iya. di bawah. Oh iya, Padang cantik. kalian pernah masak nggak sih selama ngekos nih? Pernah nggak? Masak. Nasi kayak apa kayak? Kalau Misalkan akhirnya nih ya mas, kalau udah mulai kontrak tuh udah mulai masak nasi kan dibawain beras lah biasa lah ya. Kalau kadang tuh emang harus dihabisin gitu, apalagi kan yang di kontrakanku tuh yang warlock aku sama Nanda. Nah itu tuh setiap balik mesti bawa beras banyak banget, kadang sampai total tuh ya aku dikasih 5 kilo, Nanda 5 kan banyak banget tuh. Nah ya mau nggak mau harus habis gitu, kadang tuh sampai kutuan karena nggak bisa habis. Akhirnya ya harus masak gitu ya, masak nasi standar. Kalau masak goreng-goreng tuh juga sering nggak sering, nah terus sering itu tergantung Zaki ya, karena aku tuh nggak pernah masak nasi, aku cuma supplier dan yang masak tuh Zaki dan Bara gitu, itu teman aku tuh yang mereka yang masak gitu. Tapi sejauh ini untung, tapi jangan sambil dijual ya, beras tuh jangan dijual, udah dikasih ibu jauh-jauh. jangan Emang pernah dijual? nggak pernah Bu, santai Bu. Bisa kepikiran gitu ya. Ya takutnya kan kalian yang dari bawa beras tuh dijual kan ke warung, Bu ini saya mau ngejual beras nih gitu kan, lumayan kan dapat berapa ya, 20 atau 15 gitu kan. Kacau Kilonya juga ya. tuh apa, Ini jangan dicontoh ya. apa ya, aku udah nggak dipikirin. tahu gitu. Jadi jangan, mending dimasak, terus paling beli lauk murah sih, itu kan di murah ya, jadinya cuma beli lauk. Paling kalau tipenya yang irit banget gitu, telur tuh di belakang kontrakan tuh udah warung 2000, udah nasi telur udah modal 2000, makan enak kenyang, telur kecap gitu. Iya benar. Itu emang pas banget sih buat akhir bulan ya. Akhir bulan. Kalau aku sih tipenya sih malas ribet, jadi beli aja, malas nyuci. Terus sih jadi kalau kalian masak nasi itu tuh PR paling besar tuh nyuci. Ya, nyuci sama nyuci. Nyuci tuh kadang-kadang tuh mau buat lagi tuh males gara-gara belum dicuci itu magicomnya. Tapi teguran Dapa selama nggak nyuci itu gimana tegurannya? Diomongin apa atau ada hal apa gitu? Oh, Paling paling ada cerita nih apa? gimana ya? Soalnya aku kan juga nggak pernah masak nasi, jadi saya bodo amat gitu sih. Kalau aku tuh sampai Gimana, Mas Bagus? itu tahu kan, misal piring kotor tuh lupa nyuci. Nah kalau di kontrakan namanya Imo ya, di Imo tuh dia tuh kadang si Bara tuh ya, ibu itu tuh kayak ibu-ibu ya, dia tuh kadang kalau nggak dicuci piring kotornya taruh kamar, piring kotornya yang bekas makan taruh kamar supaya ntar kalau bangun ada piring kotor bekas mie, nah ntar langsung nyuci gitu. Bawa sampah, misal kayak sampah puntung rokok atau bekas londe segala macam kan di luar, nanti dimasukin kamar semua. Itu tuh Bara tuh itu, tapi baik sih tujuannya, tapi kadang nyebelin bekas makan mie ditaruh kamar tuh seringnya supaya dicuci, itu sering sih. Tapi itu efektif ya. Efektif itu, pengen counter tapi nggak pernah bisa. Makanya ini nunggu momen dia blunder langsung lempar nih. Oh, dilem. Oh berarti Mas Dapa sama Mas Bagus nih kontrak ya dua-duanya ya? Ya betul. Kontrak. Kalau menurut mas-masnya nih, lebih enak ngekos apa ngontrak sih? Gimana Dap? Kalau aku sih prefer
punya rumah ya. River. Punya rumah di sini sih. Di rumah. Iya. Kenapa punya rumah? Ya misal kalau saya jadi orang kaya gitu. Jadi saya beli rumah di sini. Nanti kan bebas kalau ngekos kan harus bayar per tahun segala macam. Tapi sayangnya saya nggak punya uang. Jadi saya ngontrak aja lebih murah. Itu sih. Kalau kalian introvert, kalian ngekos. Kalau kalian ekstrovert, kalian ngontrak gitu. Itu kalau aku jujur enak ngontrak ya. Karena awalnya tuh kosnya udah nggak enak. Awalnya tuh kenapa nggak suka ngekos? Ya karena awalan kosnya udah nggak enak banget. Banyak hal-hal yang nggak jelas lah. Kos tuh kamar tuh pojok sendiri, udah panas, segala macam nggak enak lah, banyak kutu gitulah. Makanya pindah kontrak. Nah di kontrakan enak itu. Aku kontrakan berapa orang Dap? 4. Aku 5. Jadi berapa kamar pas ya satu ya? Empat. Nah kalau aku tuh kontrakannya 3 kamar 5 orang. Jadi ada yang dua-dua. Dua satu gitu tipenya. Jadi sekamar 2 orang gitu. Kamar 2 orang, ada yang 2. Terus sekamar 2 orang pernah selek kan? Ya, nggak pernah. Aman kita Mas, sama selek nggak pernah selek. Cuma pernah sewaktu itu kan aku pertama ngontrak tuh 4 orang. Aku, Bara, Dava, Saki. Itu 4 orang doang awalnya, line up utamanya. Jadi yang bareng tuh Bara sama Saki, aku Dava sendiri. Tiba-tiba ada yang namanya Nanda tuh, dia tuh selalu datang ke kontrakan terus ya, numpang lah ibaratnya, main mulu kan. Ya akhirnya mau nggak mau nambah aja dia. Akhirnya sekamar. Nah, waktu pertama kali bareng kaget, bangun ada orang. Kan bangun kan gini kan mereng, nah itu bangun. Ada manusia kan ya, Brody panggilannya kan. Aduh, Brody. Tapi Kenapa? Tapi pernah gak tuh Mas, lagi malam-malam tidur nih, tahu-tahu Mas Nanda di belakang aja lagi peluk. ah itu nggak ada peluk-pelukan, nggak ada. Mungkin nggak tahu, Nggak nggak tahu. merasa paling. Enggak. Lagi tidur. Tahu-tahu pagi-pagi ditanya, tadi malam sakit gak? Wah ini parah sih sebenarnya. Tapi enggak sih, nggak pernah lah. Tapi nggak enaknya tuh itu ngontrol kamar sebenarnya kalau berdua tuh. Apalagi tipenya kalau sebenarnya kalau ngontrak ini ya saran, kalau emang kalian terpaksa harus ngontrak sekamar berdua, cari temen yang benar-benar sesuai dengan kalian. Kalau kalian orangnya bersih, cari yang bersih. Kalau orangnya kotor, kayak jorok segala macam, malas-malasan, jadi yang malas. Jadi kalau ketika kamarnya emang kotor berantakan, orangnya nggak ada selek gitu. Nah itu aku dapatnya Nanda, kita sama-sama kotor. berantakan. Nah ya nanti ya kalau kalian udah laprak 3 itu kadang sering kan nggak ada meja di depan tuh, ngelaprak di kamar, ya udah tidur sama laprak tuh enak, enjoy. Oke nih, tadi kan udah ya dari Mas Bagus soal kontrakannya. Mungkin gantian kali sekarang dari Mas Dapa gimana nih? Oke, jadi kontrakan saya itu terkenal dengan kontrakan kelelawar. Jadi siangnya tidur, malamnya bangun. Jadi Gimana Gimana maksudnya? Ya itu jadi siang tuh nggak ada kelas karena kami tuh mahasiswa. Nggak berangkat kelas ya? Kalau saya kelas, Oh. teman-teman kontrakan yang lain itu tuh bangun malam doang, siangnya nggak pernah kelas gitu. Jadi kontrakan kelelawar sampai ditanyain sama tetangga yang jual tempura. Jadi di dekat DPR tuh ada penjual tempura. Mas itu kontrakannya nggak pernah tidur ya? Dijawabnya seperti itu, soalnya rame terus nggak pernah tidur. Jadi makhluk-makhluk kelelawar tuh kalau itu tuh di DPR. Tapi standar sih. Iya. Kalau di mall juga sama, sistemnya gitu, nggak tidur. Tapi kita tuh berpedoman nanggung subuh. Gimana tuh? Iya, nanggung subuh. Jadi kita nggak tidurnya biar ketemu subuh. Tapi kalau udah subuh ketiduran. Kirain Itu sholat subuh. ya emang sama. Kadang tuh ibu belakangnya juga sampai bilang, ibu belakang tuh sampai kita tuh berisik banget tuh. Nah besoknya, Mas semalam ada acara apa? Ada acara apa gitu kan? Setiap hari Setiap hari Padahal acaranya. berisik gitu, padahal oh enggak Bu. Tapi ibunya masih aman-aman aja. Sampai sekarang tuh belum pernah kena tegur walaupun berisik gitu. sama. Soalnya dekat sawah juga soalnya kalau DPR mah. Jadi jauh dari pemukiman. Tapi dari Mas Dave sendiri keganggu nggak walaupun teman-temannya kelelawar gitu? Oh, kalau saya sih gimana ya? Mengikuti sih. Jadi kadang-kadang saya teriak nih, berisik. Kati. Sensor bip. Tapi emang dia dapat sukanya itu apa? Nggak tidur cepat atau gimana? Ya, kalau saya sih tidur cepat, Mas. Kebetulan.
Jadi nggak sejalan lah sama manusia-manusia kelelawar yang lain. Iya, berarti dia kalau di kontrakan Imo mirip Zaki juga sama dia. Oh, Mas Zaki juga itu. Iya, mirip kayaknya. Agamanya kuat kayaknya sama juga ya. Iya, sama alhamdulillah. Saya. Mas Jaki ngomong gitu juga Mas Jaki. Ya, enggak dong, Mas Zaki mah dia tuh tipenya kalau udah tidur ngantuk bodo amat mau seberisik apapun nggak ngaruh. Asal jangan ada asap rokok masuk kamarnya. Oh. Itu makanya dia tuh anti asap rokok sebenarnya. Bisa nggak jelas emang, tapi ya emang standar sih. Terus kalau di kontrakan Dapa itu gimana? Pagi-pagi ada yang bangunin apa enggak? Oh, Nah karena itu bangun nih, ini juga mau cerita juga saya, bangun. ini soalnya kebetulan tuh saya tidur cepat, terus bangunnya ngikutin yang lain. Oh jadi tidurnya panjang ya? Jadi Hibernasi. saya paling panjang. Walaupun tidur cepat bangun ngikutin yang lain gitu. Biar apa ya? Maksudnya tidur cepet nggak ngaruh berarti ya? Iya. Nah, Tapi baik, sama-sama kalian tidur. kan jadwalnya sama semua tapi kan ya kelas B, kelas A, Iya. ya nggak sih? Beda Nah, paling beda. praktikum doang. Nah, kalau di sekarang nanti semester 5 ya kalian baru bakal ngerasain kalau konsentrasinya beda-beda. Apalagi di kontrakanku tuh semuanya beda. Kayak 2 TTL, 1 TKI, 1 TTK, 1 TIK. Nah, kacau. Nah, itu tuh lumayan nyebelin. Kadang tuh alarm kita tuh kenapa? Enggak kerekam tadi. Aduh, alarm kita tuh dari tadi alarm kita tuh tipenya beda-beda. Beda jam semua. Kadang tuh alarmnya beda-beda. Ada yang jam 7, ada jam 1, jam 3. Nah, itu alarmnya rame banget tuh. Kadang ngeselin, kadang tuh alarmnya sampai pernah aku tuh kesel banget alarmnya mati-mati pasti dimatiin HP-nya itu. Paling kesel udah matiin HP-nya. Alarm tuh dari masa iya dari jam Panjang 5 hari, sampai panjang jam hari ya. 8 alarmnya bunyi terus nggak ada bangun-bangunnya. Ya udah kan matiin aja ini mah. 3 jam tuh berarti. 3 jam ada bangunnya itu, makanya nanti kalau udah semester 5 pendalaman peminatnya beda-beda, udah itu nikmatin kelas sendiri, beda waktu, nggak pernah ketemu, jarang ketemu di kontrakan doang. Oke. Ngomong-ngomong tadi dari tadi tuh ngomongin kontrakan terus kan. Kalian nama kontrakannya apa aja sih? Kok nggak disebutin dari nama kan? Kontrakan udah tadi kan. Kalau aku Belum immortal. Imo. Ada kepanjangannya nggak Immortal? Enggak, immortal tuh Imora sebenarnya, Bapak Imora. Yang punya tuh Imora, diplesetin aja immortal gitu biar keren. Kirain Immortal Mobile Legend. Ayo. Kalau kontrakan aku namanya kontrakan DPR Berkah. Nah, berkah. Jadi karena supaya di sana dilindungi oleh Allah di kontrakan, jadi namanya kontrakan DPR Berkah gitu. Dengar-dengar sering ada pengajian juga di sana ya. Ya sering banget. Jadi setiap malam Jumat ada kajian rutin baca Al-Kahfi. Oh, iya. Teman-teman, jadi kalau ada yang mau join silahkan datang. Tapi Tiap apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Tapi balik lagi peraturan 1, jangan percaya omongan Dapa. Itu bullshit semuanya. Enggak, teman-teman, ini beneran. Saya mengajak kepada kalian kepada kebaikan. Mencegah kemungkaran. Ya, mencegah kemungkaran. Ketua Salman 2024. Yoi, ini saya teman-teman. Apakah Im? Ketua Salman. Mungkin itu sih. Kalau DPR-nya itu kepanjangan dari bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya teman-teman. DPR tuh kurang tahu juga saya. Soalnya dari Angkatan tahun atas kita ya? tuh namanya DPR gitu. Nah, kalau di Google Maps tuh Grianur Safik gitu. Jadi kalau kalian masih penasaran, tanya angkatan berapa berarti? Angkatan 16. Kalau nggak 15 yang di sana. Wah, lama juga ya. Iya. Sepuh pada situ ya. Iya, 10. Kontrakan sepuh, puh. Mantap juga ya. Oke, berarti kita lanjut ke topik selanjutnya. Kalian kan di Purbalingga tuh udah lumayan lama ya di sini nih, di Purwokerto Purbalingga. Nah, kalau misalkan bosan nih di Purbalingga itu kemana aja sih? Kalian jalan-jalannya, healingnya atau gimana? Bosan kemana ya? Anak rumahan? Enggak, tapi ya kalau bosan pastilah kemana lagi? Purwokerto, nggak jauh lagi. Paling Jauh. Caup, biliar paling kan. Gang sadar. Wah, nggak pernah, gang sabar sih, lebih gang sabar kan. BL paling PWT kafe, tapi ada warkop sih yang akhir-akhir ini lebih lagi sering didatengin, namanya Warkop Lestari itu. Oh, Lestari. Ya, itu enak. Di mana tuh? Gua juga Lestari sering di mana kesana tuh? Enak tuh. Kemarin. Di mana? Di Gor, pokoknya daerah Gor, sebutnya daerah Gor. Nah itu. Gor Satria. Gor Satria itu enak tuh.
Terus juga ada orang Acehnya juga, itu kan as Aceh ya. Nah, ada dapat juga, ada orang dalam tuh. Kadang tuh dia sampai langsung ngomong bahasa aliennya. Bahasa-bahasanya tuh akrab banget tuh. Kalau enggak, pokoknya di Purwokerto tuh ada 2 tempat yang dapat sering datengin. Kalau enggak Warkop Lestari ada orang Acehnya. Satu lagi tuh Mie Aceh deket Mie Gacoan. Itu juga beberapa kali ke situ. Pokoknya Oh iya, tahu. Warkop Lestari recommended sih, estetik gitulah ya. Enak lah. Rekomen. Kalau harganya gimana harganya? Harganya standar murah lah ya. Kopi tuh 10.000. Kopi 10.000. Boleh nih, boleh. Recommended Terus ada- lah ya. Itu kopi yang jarang kan, kopi kan paling biasa kayak americano segala macam. Itu ada kopi apa ya, kopi yang dibalik. Kopi tubruk. Kopinya tuh Kopi tarik. kopi ya atau apa lah, kopi lupa itu kopi di tuh apa dibalik. Oh, gelasnya dibalik. dibalik Iya, tuh. gelasnya dibalik. Nah, itu Oh. minumnya dapat yang bisa. Nah, Minumnya ribet ya itu ya. ribet Kayak itu kopi kalau Aceh kalian gitu. cupu Iya, tuh kopi bisa Aceh. kayak di TikTok Iya, kan iya, tumpah kan iya, konyol. iya. Nah, itu. Waktu dia tuh ditiup dari bawah terus keluar terus diminum itu. Oh, jadi ada trik khusus gitu. Ya buat itu tanya minum. ke Dapa aja di orang Aceh itu enak. Nah, kalau Dapa gimana Dap? Oh, kalau saya sih beda ya, saya bukan anak Hongkongan. Saya berarti kalau lagi suntuk gitu belajar. Oh, iya. Enggak. Jadi kalau aku Belajar kapan belajar? Ayo langsung ini nggak usah podcast ya, materi langsung dah, materi coba jelasin materi yang dipahami dari semester 1 sampai 3 coba. enggak teman-teman. Jadi kalau kalian Sengaja. suntuk libur tuh paling juga mancing. Enggak. Jadi kapan lu mancing? Kapan mancing lu? Kapan mancing? Nggak ada mancing. Kebanyakan nonton TikTok tuh. Ya, TikTok FOMO dia udah terlalu basi sebenarnya mancing, udah overrated lah. Enggak teman-teman. Jadi kalau kalian mau mancing, saya tahu spotnya, nanti PC saja. Mana? Jadi Di mana? pokoknya kalian mancing tuh jangan di spot kali yang habis turunan Pembangan itu ya? Iya, tahu. turunan. Jadi kalian kalau di Blater tuh ada jalan turun terus kos kerikil. Nah, itu kan ada kali. Nah, itu jangan mancing di situ. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang. Kadang-kadang ada orang. Ngail aja itu. Kan. Soalnya saya pengalaman itu habis kuliah kan siang lah. Tuh lewat situ, lihat kanan kiri lah biasa kan, airnya di situ jernih, emang airnya jernih. Terus lihat di ujung, lihat ke kiri, lihat ujung, kok kayak ada belahan. Ini apa ini? Lah, ya berarti lagi Pak, orang. Enjoy. Gimana ya? Jadi kalian jangan pernah main air di sana lah. Semangat aja Renzik, ya, sensor-sensornya. Sebenarnya ini ngundang kita juga emang, ini bukan potekan ilmu sebenarnya, ini potekan keseharian mahasiswa. Betul mahasiswanya nggak rajin-rajin banget boleh diundangnya ya, emang rajin nggak sih Dap? Kuliah rajin nggak? Enggak kan? Enggak terlalu rajin lah. Rajin ke Standar. masjid iyalah ya. Masjid mana Dap? Setahun 2 kali lah nggak apa, rajin itu. Rajin ibadah. Aslinya ibadah nggak perlu diumbar lah ya, Mas. Nggak usah lah, ibadah mah masing-masing, ada dapurnya masing-masing. Yang penting tujuan kita di sini ya kuliah gitu. Ya kan? Kebetulan dapat juga kalau tiap subuh sering dibangunin sama ayahnya teman-teman. Diteleponin. Ya, ayah saya perhatian, jadi saya subuh bangun, terus tuh ditelepon bangun, subuhan, terus tidur lagi. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya beda ya apa yang terjadi ya. Enggak ya, beneran itu. Apa Tapi- yang bapaknya harapkan ya? Dapat tuh ditelepon ya? Iya, Kalau aku nelpon. Telepon, wah, Mas Bagus yang nelfon. Mas bagus yang bangun. Yang bangunin. TF dong Pak. Uang habis kan. TTF ternyata. lah berarti minta tesnya subuh-subuh gitu. Ya subuh dong Biar lagi. biar kayak anak gua bangun Bangun pagi-pagi subuh. Ini subuh-subuh. sebenarnya kalau mau ngetrik tuh ya ngetrik minta duit dengan keren tuh. Gimana tuh? Ya kalian kalau aku seringnya buat story misalnya lagi buat project kemarin tuh kayak tugas kalkulator nih. Pak, aku bisa buat kalkulator. Ya kan? Langsung di tap itu, Mas. Kirim foto aja dulu kan. Nah, kan dia kayak pintar juga ya Mas. Ini buatnya pakai apa? Komponen nih kan, komponen. Beli gak beli iuran nih iuran. Nah, ntar karena wah buat kuliah juga kan cepet itu pasti. ngode-ngode dulu ya. Deder gitu. Kadang terus lagi kuliah foto, lagi kuliah. Bangun pagi subuh, chat subuh itu penting. Bangun pagi kelihatan. Oh, berarti di kosan baunya pagi terus ya? Iya, padahal belum tidur kan. Habis foto tidur lagi. Iya, gitu. Jangan ditiru. Jadi tiru tapi ya pecitra lah biar ngabarin orang tua juga penting kan. Betul. Tiru masa orang tua di sana nggak dikabarin parah udah. Iya, bagus juga sebenarnya Mas Bagus nih
kayak minta duit bikin project dulu. Kan nggak semua orang bisa bikin project guys. Ini kayak yang bikin projectnya nih yang harus dicontoh ya. Tapi buat yang minta duitnya kurangin lah. Oke, Oke, dari kalian ada nggak sih? Kan tadi udah Mas Dava kan udah ceritain hal lucu yang di kali kan. Dari Mas Bagus ada cerita lucu nggak ya selama kuliah di sini? Aduh, lucu ya. Kebetulan baru-baru ini ya lucu. Nggak tahu ini lucu atau emang sedih. Tapi lebih ke sedih ke lucu sih. Ini kebetulan aku singkat aja lah ya. Nanti juga kebanyakan tuh 21 udah tahu nih. Mungkin yang podcast belum tahu. Jadi bulan kemarin, 2 bulan kemarin tuh aku terjadi musibah beruntun. Jadi mana? Ya, kan kaget kan. Nah, pertama tuh aku jatuh dari motor. Sebelumnya jatuh hati. Ya. Enggak itu masih dibahas lah pokoknya. Seminggu setelahnya itu jatuh dari motor kan. Jatuh dari motor tuh ya itu habis dari Purworejo aku sama Yudis tuh itu ada orang bego lah itu ngapain ya tiba-tiba aku dia mau belok kanan aku nabrak aja jebret terus di depan jatuhnya di depan rumah sakit pula kan langsung di depannya itu udah kode kali ya. Nah terus seminggu setelahnya terjadi penyakit yang sangat keren usus buntu. Nah usus buntu anak kos banget tapi sebelumnya tuh nggak ada apa-apa aman-aman aja. Waktunya malam-malam tuh kan kita kumpul kan ya ketemu kan malamnya semalamnya habis PWST Mobile Legend habis itu main ke kontrakannya Dapa DPR yang ngecek segala macam ngobrol sampai pagi. Terus main FIFA di Pantai Paja nih hostnya nih ya nih. Dia konsentrasinya bukan elektro sih, lebih ke arah FIFA kalau nggak salah. Nah itu balik-balik aku nganter Roni itu sama Roni sama Arsyad aku nganter Roni ke kontrakan Lanang. Nah itu tuh ada sebelumnya ada kejadian lucu. Kenapa tuh? Waktu aku mau balik aku jatuh di kuburan. Waduh, kok bisa tuh? Kayak sakit kan murah. Pokoknya aku tuh sakit banget kayak perih nusuk sampai apa punggung kan. Nah, akhirnya ya udah waktu sini nggak jatuh sih kayak beloknya telat beloknya kecepatan jadi itu hampir nabrak nisan gitu kan. Ya udah terus nyampe ke Imo tiduran makan minum obat nggak sembuh itu aku dari jam 8 sampai jam 2 manggilin nggak ada yang bangun. Pokoknya itu ngiranya aku bercanda dikira bercanda sakit itu sebenarnya dikira bercanda ya udah terus aku telepon bapakku datang bawa ke rumah sakit langsung divonis usus buntu. Malamnya langsung operasi. Nah waktu operasi itu ada kejadian waktu lagi dibius habisnya itu ada lucu lah ini nggak mau lah ini parah soalnya itu ditanyain banyak hal ya orang lagi sober kan di teran ditanyain banyak hal gitu kan. Tanya nama siapa Mas? Itu 3 orang biadab ya Dapa, Bara, Yudis tuh. Sampai direkam itu segala macam. Ada rekamannya. Ada itu nggak bakal itu kalau kesebar malunya sampai lulus sebenarnya. Nanti rekamannya di sini ya guys. Nah, itu. Pokoknya itu sih lucu. Itu nggak tahu lucu apa sih dia, tapi menurutku lucu karena yang ngiranya nggak pernah kepikiran sakit usus buntu kan. Ibu usus buntu tuh keren ada tatonya kayak anime gitu kan. Oke, kan tadi Mas Bagus udah sakit usus buntu tuh Mas. Ya, usus buntu keren. Mantannya ngejenguk tuh Mas. Hah? Mantannya. Mantan. Nah, enggak. Mantan gimana dah mantan? Mantan apa nih kok tiba-tiba ke mantan ini? Iya nih tiba-tiba nih masuk aja nih. Kan ini ya guys ya, Mas Bagus nih udah terkenal banget dari semester 1 tuh udah cinlok gitu dan hubungannya bertahan selama 2 tahun. Ceritain dulu dong Mas Bagus, gimana? Kenapa tuh bisa cinlok gitu tuh? Ya nggak tahu ya namanya juga dulu maba kan tiba-tiba apalagi waktu aku kan keterima SNMPTN lah ya pertama kali masuk grup kan awal-awal aku dan anak-anak itu dan orang yang aku ketemuin gitu kan. Nah ya tiba-tiba suka aja gitu PC kan Salah anak muda ya. Anak muda lah baru dulu kan PC segala macem terus jadinya kenal kan pernah ketemu gitu segala macem ya jadilah pacaran cinlok gitu. Nah Cinlok. terus sampai ya bertahan 2 tahun lah lumayan lah itu udah Lumayan banget. Lama lah itu. lumayan lah udah dapat berapa SKS tuh kan. Nah SKS kan itu nilai kan segala macam boostingan. Nah sekarang ya udah masing-masing lah ya apa-apa tapi udah temen aja lah temen sekarang mah udah nyari temen aja gitu. Nah
buat kalian yang mau cinlok ya silakan, itu tergantung kalian. Syukur bisa sampai lulus. Tapi kalau kejadiannya enggak dan terpaksanya selesai, ya udah, rasakan, nikmatin aja udahlah. Palingnya awal-awal canggung gitu segala macam ya standar lah. Pokoknya kalian yang mulai, kalian yang rasain deh pokoknya. Kalau emang, tapi kebanyakan sih ada juga yang sampai lama sampai sekarang cinlok di elektro tuh, tapi kebanyakan ya kandas. Iya betul. Ya udah, tapi ya Gimana lagi ya? gimana lagi lah. Oh, itu sekarang mah masing-masing aja ya. Mumpung kalian belum terlanjur nih, Iya, pingin lebih gitu baik dulu. jangan. Jangan atau enggak terserah deh. Aku mah dukung aja. Yang penting yang nonton, kalau nonton ya anak elektro juga kan cinlok, ya udah sih nggak apa-apa. Berarti udah balik ke masing-masing orang ya ya. masing-masing aja lah. Udah beri maafin Oh juga. ya, kalian jangan pacaran, HTS aja. Kenapa tuh? HTS. Ya, kalau pacaran tuh nanti afternya tuh jelek. Pasti apa itu namanya ya? Kayak ada sungkannya lah. Jadi Canggung ya, kalian, canggung ya? Canggung gitu. Mending kalian kalau misal mau deket-deketin HTS aja gitu. Ya. Tapi kalau Mas Bagus jadi canggung ya Mas sekarang. Lumayan. Lumayan sih aja nggak apa-apa. Nonton juga nggak apa-apa. Orang kita mah udah teman aja lah pokoknya teman ya. ya, teman. Ibaratnya kayak aku dan teman cewek lainnya. Oh, teman biasa lah ya. Kan, santai aja. Apalagi kan satu elektro kan ya temen gitu. Sekarang Satu elektro satu keluarga lah ya Mas. iya elektro satu keluarga ya. Gimana lagi kalau hubungannya udah selesai, temennya nggak selesai. Betul. Insya Allah. Oke. Tapi dua udah ada nggak ada yang cilok? Dua-dua. Dapat nggak sih? Dapat. Enggak lah. Kan aku tadi megang prinsip tadi, jangan Kalau HTS aja. Apa nggak suka cewek yang benar? Ya suka lah. kayak pernah enggak. denger deh, Dap. Enggak. Denger sama siapa? Jadi kalian tuh jangan pacaran haram. Itu sih dari aku. Apa gimana? Words of the day. Ya. Takobul zina. Wala taqrabu zina. Artinya apa tuh Bang? Jangan mendekati zina gitu teman-teman. Jadi Dengar tuh. Denger ya teman-teman ya, kata kalau Mas kalian yang Dapa. pacaran sebelum terlanjur melangkah lebih jauh mending berhentiin dulu sampai nanti halal gitu. Ya enggak Mas? Iya boleh lah. Sekarang fokus kuliah aja gitu. Kuliah tuh fokusin aja, fokus perbaiki nilai. Kalau nilainya udah bagus, cepet lulus kan gitu. Betul betul. Benar. Aku sih nggak tahu lulusnya kapan ya, tapi ya berusaha lulus cepet sih. Amin. Amin. Lulus cepet ya, Dap. Amin, Amin. 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 Oke, tuh tolong didengerin ya. Pokoknya intinya buat para maba-maba yang misal sekarang lagi pada cinlok, dengerin dari kisah hidup Mas Bagus ini nih yang udah cinlok selama 2 tahun. Tapi ngomongin soal maba nih, dari Mas Bagus pernah ada hal-hal lucu gak sama maba gitu? Sama Mbak. Ya, lucu. sama maba. Hal lucu sih sejauh ini ya standar sih ya. Ini nggak tahu lucu apa enggak, itu kayak sebenarnya yang kayak contohnya kemarin tuh apa ngechatnya ya formal banget gitu kan, standar lah ya. Itu bukan lucu sih, itu bagus sebenarnya, tapi itu kayak aku tuh ibaratnya flashback aku dulu gitu, kayak tahu nggak sih kayak Ingat masa lalu. masa lalu Oh, tuh. iya. Wah, ternyata ketika di chat terlalu formal gini agak aneh ya gitu, agak geli dikit ya, tapi ya emang bukannya aku melarang, tapi emang aku juga dulu ngerasain juga kok, santai aja, aman aja, emang itu standar kok ya gitu. Nah aku juga agak kaget ya, misal minta ketemu atau minta ngobrol tuh kan chatnya panjang segala macam. Nah ya agak kaget gitu, malah itu sopan sebenarnya, cuma aku sebagai yang apa dulu pernah ngelakuin juga tuh kayak ngefik, oh ternyata ketika di chat apa sama yang lain tuh rasanya beda banget ya, kayak aneh aja gitu, kayak kok konyol ya, tapi keren sih. Apa lanjutin aja kayak gitu, ntar juga kalau bisa ke aspra ke dosen-dosen ya, lebih dari itu, malah harus lebih sopan. Kadang nggak boleh kayak chat dosen login gitu kan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, terus tapi ini lucu nggak tahu ya, itu tuh ini kalau tadi mah berdua-dua ya, dua-dua dulu ya gitu, ke aku ya chatnya formal, 23 sama. Nah di 23 tuh ternyata ada saudara aku. Itu plot twist paling terbesar tahun ini tuh, saudara. Itu kaget banget. Waktu pulang ke rumah di luar ibuku bilang, katanya Mas di elektro 23 elektro sekarang tuh katanya ada
ada saudara kita tadi ibunya ketemu. Hah, ibunya ketemu ya. Apa ibunya tuh budenya tuh lupa lah itu katanya ngomong anaknya tuh saudaraan sama aku. Tapi aku tuh tahu tuh udah lama, tapi ketemunya tuh baru kemarin-kemarin. Dianya nggak tahu kali, yang nggak tanya ya, ibuku doang yang dikasih tahu. Dianya nggak dikasih tahu sama ibunya ada aku di sini gitu. Makanya kemarin ketemu ternyata emang bener saudara aku, mirip sama budenya tuh ibunya gitu. Namanya Betul ada itu ya. Kamu kalau nonton saudara nih titipin lah, santai aja. Nanti kalau tips and trick segala macam lebih banyak ketemu aja. Awetan. Bawa gula teh lah. Hah? Bawa gula teh ya kan. Buat Kalau mau ngobrol-ngobrol minta tips and trick, Gula bawain gula teh gitu kan. Gula teh jajanan. Sangobion. Ya. Sangobion. Sangobion. Obat naik, Sangobion. Penting itu obat naik darah gitu. Oke, kalau dari Mas Bagus kan tadi perihal chat formal ya. Kalau Iya. dari Mas Dava gimana nih? Kalau dari aku sih ya mungkin kejadian lucu sih enggak ada, tapi aku salut nih, bukan lucu, salut nih sama ada tuh adik tingkat yang kalau lewat depan kita tuh ya nunduk banget kayak mau ruku ke sujud gitu. Jadi aku salut banget gitu. Wih, ini orang keren banget. Jadi buat teman-teman itu sih bagus banget, tapi kalau aku sendiri sih kurang enak lah rasanya. Soalnya kita juga sama-sama manusia. Sewajarnya aja nunduk, nyapa doang aja. Tapi jangan sampai ruku kayak sujud gitu, jangan. Tapi menurutku malah lebih mending kalian manggil. Iya. Mas atau nama sekalian gitu, nama orangnya itu lebih dirasa hargai gitu. Apalagi bukannya aku bilang hormat, tapi lebih enak aja gitu kalau kita kenal orang tuh, kenal namanya langsung. Misal ketemu Dapa tuh daripada boy gitu kan, bro gitu kan. Kalau dipanggilnya Dap, gimana Dap hari ini, itu moodnya agak enak gitu. Kalau nunduk-nunduk itu kadang akunya nggak lihat dan kaget juga. Nunduk ini kayak ya gitu kan. Lucu juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang malu ya nunduk aja santai. Itu udah bagus, tinggal ditingkatin aja ya. Ditingkatin aja. Oke, kayaknya waktu podcast kita udah lumayan cukup lama ya. Selesai. Nggak kerasa banget udah. Kerasa nih udah 40 menitan. Oh iya, aku mau minta dong, ada nggak sih pesan-kesan dari Mas Bagus sama Mas Dapa buat HMT ke depannya? Kesan-pesan. Buat kata penutup. Oke, mungkin aku pribadi ya Bagus nih mau ngucapin makasih banyak udah diundang jadi pembicara. Walaupun ya Nggak dikasih minum. minum ya seret gitu kan ya. Walaupun pembicara sebelumnya mungkin ada yang juara, ada yang robotik, ada yang jadi juara nasional, Adit Bagja, terus ada Yang ke Jepang. Jepang itu. Nah, aku dan Dapa yang sebagai mas-mas biasa, mahasiswa average biasa. mahasiswa ala kadarnya itu. Kalau yang kayak lain kan itu jarang ya. Hebat lah. Hebat apa maksudnya ini tuh kenapa mungkin ngundang MT, ngundang kami ya biar selar saja gitu. Ada yang pinter biasa Kalau ya. kita juga pinter. Tapi ya Pinter. biasa aja Sama gitu rata kan. lah, sama rata. Makasih buat kesannya, keren banget, makasih. Bener sih, mungkin lain kali-kali bahasan kayak gini dilanjutin terus gitu loh, apa enggak harus formal terus gitu buat HMT lanjutnya. Soalnya kan kitanya atau kalau menyerap ilmu tuh kadang males, tapi kalau yang santai-santai kok pada seneng gitu kan. Nah itu ya mungkin kedepannya lebih baik lagi. Udah keren, gue udah pakai mic gini kan, weh keren banget. Proper lah ya, udah proper lah ya. Proper banget. Udah keren. Ada lightning kan, udah keren kan. Nah itu dulu pakai apa, mic doang kan segala macam gitu. Besok kesini ada sponsor. Kalau aku itu sih cukup sebagai budak Nazala ya aku ya. Budak Nazala HMT 2 periode, apresiasi buat Kotek kali ini. Oke, kalau buat dari Mas Dava, Mungkin kesannya nih, aku kan juga udah pernah diundang jadi host juga, terus tiba-tiba nih disuruh jadi pengisi. Aku bingung nih kenapa, padahal kan aku kurang ada kapasitas lah sebagai pengisi. Ya emang ternyata bukan tujuan untuk ngambil ilmu. Ternyata emang Kayak sharing ngambil yang gak berkapasitas. ngejak yang mahasiswa average masih biasa. Iya, mas-mas biasa. Dan udah bagus banget lah. Dan juga kan kemarin perbaikan lah dari sebelum potek-potek sebelumnya. Sekarang udah ada mic, udah ada backgroundnya juga. Terus harapannya semoga potek kedepannya tuh bisa ngundang
Ganjar Pranowo, Prabowo dan juga Anies Baswedan untuk debat di Fakultas Teknik Unsur. Nah itu aneh ngarang ya. Yang nalar aja gitu. Itu berlebihan sih ya. Next mungkin Pacul ya. Ya, Kaimnya masa Kahim. Kaimnya diundang dong. Kahim harus diundang. Najara Pacul Dewa Birawa itu diundang itu. Dia ceritanya banyak banget tuh ntar. Ya. Dia bisa bahas seputar kepemimpinan dari Pacul. Dia sendirian cukup kok, dia ilmunya apa ilmu daging banget pokoknya dia keren namanya. Pokoknya podcast daging. Iya, pokoknya next Pacul. Oke. Oke, berarti aku sekali lagi dong terakhir aja. Minta satu kata dari kalian buat potek ini. Apa? Yang menggambarkan potek ini. Satu kata aja. Abstrak kali ya. Ya sih ya. Kalau dari aku ya gila. Gila. Narasumbernya ya, gila ya. Nah, bisa sih narasumbernya. Gila, teman saya yang di sini gila itu. Parah nih. Itu sih satu kata dari aku. Gila yang berartian baik ya teman-teman. Ya abstrak aja sih, ngalor ngidul yang penting ngobrol. Tongkrongan biasa sebenarnya. Kurang kopi ya Mas ini, kurang kopi. Itu sih. Ini. Oke, terima kasih buat Mas Dava sama Mas Bagus buat waktunya, atas meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton sampai menit segini, detik segini. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan satu lagi jangan lupa untuk follow IG baru hmte.unsud. Nanti bakal ada linknya di bawah lah. Jadi saya Fazil Sakwil Suni. Dan saya Aziz Alirfansyah. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.